Emak gue Turki. Oh iya. Turki. Bapak gue keranjang jeruk. Ben, lu percaya nggak? Sampai gini hari gue pikirin nih, apa jangan-jangan ini akar koreng? Jadi gue punya personil 4. Yang mainnya pales aja gue ganti personil. Ini berarti, ini klarifikasi nih, berarti bener Bang Opi punya istri 4 Bang. Waduh, seneng banget ini kita kedatangan Bang Opi nih. Iya, alhamdulillah. Rindu banget ini. Kangen lu ya, kangen ya? Kangen. Gue duduk santai aja gini. Santai aja Bang Opi. Acara santai-santai aja Bang. Ini maklum nih kalau celana gue sobek-sobek begini. Iya, kenapa Bang? Soalnya gue setiap pulang ke sini pasti celana gue sobek. Pulang ke sana sobek. Kenapa? Iya, kalau dia emosi udah pasti celana gue ada yang disobek, macem-macem deh biasa. Yang ini girl band ya? Iya. Yang girl band tapi mencar rumahnya ya? Girl band tapi mencar rumahnya. Jadi Bang Opi ini membuat sebuah manajemen girl band. Iya, personilnya dinikahin. Tapi nanti kita bahas itu dulu. Kita bahas itu nanti dulu Bang. Kita soal pantun nih. Oh iya betul. Kalau udah cerita pantun tuh ini 2 orang ini nih jago pantun nih. Iya. Ya kan? Jegel ini jago pantun tapi pantun Melayu Bang. Oh cakep. Iya, tapi aku lebih seringan tuh pantun Melayu dan kosakata pantun Melayu itu kan lebih kiasan, banyak kiasannya kan Bang, kayak nasihat banyak yang misalnya kayak pucuk serai mati layu belum diterai belum tahu. Oh iya benar, kalau pantun Melayu tuh padi serumpun dimakan tupai, tinggal setangkai dibikin bubur. Benar. Bila di dunia cinta tak sampai, tulang menangis di dalam kubur. Ada pesan-pesannya gitu. Jadi maksudnya percintaan kan itu ya. Betul. Gitu. Janganlah suka makan mentimun itu banyak getahnya. Janganlah suka duduk melamun tidak ada gunanya gitu. Pantun-pantun Melayu itu begitu-begitu. Kalau Bang Opi kan dia kayak pantunnya tuh langsung tembak. Masak air biar mateng. Masak air biar mateng. Si Eha makan kuaci. Cakep. Oh jangan sok ganteng. Model lu kayak BH banci. Jadi banci yang ada tapi kendor. Soalnya kagak ada isinya. Saya liburan. Si pantun masak air itu katanya dapatnya dari Hansi. Apa gimana sih maksudnya? Jadi gue nih kalau pulang belum syuting dulu gue masih berteater. Gue kalau pulang teater itu selalu lewat gardu Hansip. Nah di depan gardu Hansip itu yang mau arah ke rumah gue itu selalu ada Hansip berempat dia. Ntar kalau si Opi pulang kita pantunin yuk. Pantunnya gimana Bang? Kata teman-teman ini lagi berempat nih, lagi main gapri apa catur ya. Gue ngomong begini, masak air, ya. Lu bilang biar mateng. Gue nih masak air, biar mateng, ya kan? Oh kata teman-teman yang satu yang 3 lagi nih. Di dalam kotak ada kuaci. Opi lu jangan sok ganteng, lu tembak deh. Oh iya boleh. Ntar gue nembak, ntar gue kasih tahu, jangan sekarang tahu ada Opi jadi lucu kata dia. Udah gue pulang deh nih. Baru pulang Pi. Iya Bang, masak air biar mateng dalam kotak ada kuaci. Opi lu jangan sok ganteng, muka lu kayak pitak banci. Gue denger nih, kayaknya cakep nih. Nah, satu hari gue di calling sama Facebooker, ya di satu stasiun TV kan. Wah, gue cakep juga nih kalau gue pakai gimana nih? Gue ide gue kasih tahu sama produser kreatif. Gimana kalau gue masak air? Ntar habis itu almarhum Sapri palanya gue bedakin. Kayaknya oke nih, Pi, gitu kan? Ya udah, masak air. Mungkin 1 episode, 2 episode, 5 episode, 6 episode dia nonton. Masak air. Dia bilangin sama temen-temennya, Opi udah ngambil pantun kita. Si Hansip ini? Iya si Hansip. Lu tahu nggak? Besok lu nonton, gua nggak percaya. Lab katanya. Jam 5. Ntar kita nonton. Pasti ada masak airnya. Dia berempat-empat nonton di rumah orang. Nonton masak. Wah bener. Besok gua pulang syuting. Pi, sini lo. Enak bener lo nyari duit di atas kesusahannya orang lo. Kenapa Bang? Kenapa belagak lupa lo? Masak air ciptaan siapa tuh? Waduh. Abang nonton? Ya gua nonton dong. Ini upeti. Upeti. Iya gua setiap pulang ditodong. Bocap pulang.
Dalam hati gue nggak lewat sini gue muter. Gue muter kan dia berempat nggak di rumah yang sama. Iya. Begitu gue muter, yang ngatu. Lewat mari nih ya. Ketahuan juga gue. Nggak bisa kemana-mana udah gue. Tapi itu terkenal gitu. Terkenal dan emang udah jadi identitas Bang Opi banget sih. Akhirnya begitu. Itu juga ini Bang Opi sempat sekarang sudah mendaftarkan Haki. Nama kumisnya ini nih. Gimana sih? Kumisnya doang Bang yang didaftarin ke Haki. Gue sih emang gue udah daftarin. Jadi sebetulnya nih kumis sebenarnya buat gue nih anugerah. Oke. Tapi gue nih kumis, lu tahu nggak? Ini sebetulnya kumis itu tadinya gue waktu STM kelas 1 belum berkumis loh. Di kampung gue ada yang namanya Haji Harun. Ah ini. Haji Harun gue sering banget dengar. Haji Harun nih, Haji Harun. Haji Harun ini udah manusia paling iseng di dunia. Haji Harun. Ini kumis, ini dari dia juga nih. Haji Harun nih. Haji Harun. Pi, sini Pi. Lu kelihatannya nggak, kalau kumis rada asik nih. Lu nggak ada kumis? Nggak ada Bang Haji. Sini. Dalam hati gue bener nggak nih ya? Masa orang tua bohong? Nggak mungkin lah. Nanti malam lu kerok nih kumis lu pakai silet. Kan ada bulu-bulu kalong tuh. Iya, bule-bule tipis ya. Lu kerok, habis lu kerok, ntar sore lu ke kebon. Cari pohon salak. Di pohon salak tuh biasanya ada sarang kayak gonggok, kayak laba-laba. Lu korek-korek jangan pakai tangan, lu pakai kayu. Ntar di situ ada binatang namanya katel. Oke. Katel itu mungkin saudaranya jangkrik. Kayak gitu-gitu lah. Iya, lebih gede dari jangkrik, lebih kecil dari kalajengking. Kalajengking tahu ya? Tahu. Tapi jangan lu langsung ambil pakai tangan, lu jepit pakai kayu. Ntar lu jepit, lu taruhin di plastik. Nanti lu cari penggorengan, taruh di atas penggorengan, bawahnya api. Jangan pakai minyak, jangan pakai apa-apa. Ntar lu, kan dia panas tuh penggorengan. Kalau dia mau mati, dari pantatnya keluar busa. Busa itu pakein. Gue pikir orang tua kan pasti nggak mungkin bohongin gue. Ini kayaknya pelajaran hidupnya deh gitu. Tapi Haji Harun ada kumis. Haji Harun ada, cuman kumisnya mencar. Nggak ngumpul. Haji Harun kumisnya nggak kompak. Di sini numbuh, tengah kagak, sini numbuh. Oh iya. Iya kayak ini. Kayak dulu tuh kayak orang-orang Cina di inian tuh. Iya benar. Lawak-lawak. Iya lawak-lawak tuh. Jadi tuh kumis kayak habis tawuran dipisahin. Pisah, oke. Gue lihat Bang Haji, aneh sih. Pakai dulu. Ini yang sini aneh pakai nih kata dia. Nih, yang sini enggak. Wah bener berarti. Iya. Gue cari tuh katel, ketemu. Gue ambil, bawa pulang, gue taruh di penggorengan. Ini kira-kira gue dapetnya sore jam 5. Jam 5 sore gue taruh di penggorengan. Kan kepanasan nih. Oh, iya. Bener keluar. Lupuk dari pantatnya tuh. Wah ini dia kali ini. Gue ambil, maghrib gue pakein. Habis gue kerok, gue pakein. Jam 7 gue tidur. Setengah 8 malam. Bibir gue geremet gitu loh. Kayak ada apenya gitu. Kayak kebakar gitu ya Bang Opi. Kebakar, gue mau garuk, gue takut ntar tangan gue yang berbulu. Iya. Nggak bisa diapa-apain. Udah di sini yang berbulu ya kan. Di sini kalau kita begini kan enak. Iya. Gue tahan Ben, gue tahan Gel. Gue tahan. Pas subuh gue kacain merah nih gue nih. Ini nggak apa-apa. Gue temuin Haji. Nggak apa-apa tahan. Kata dia. Paginya ketemu tahan, udah santai. Pas ada kira-kira jalan 3 minggu, gue bersihin pakai sabun, gue gini-giniin. Loh, kok ini ada yang kasar-kasar? Gue kerok, lama-lama gue sekali pakein tuh. Numbu. Kumis? Iya kumisnya ada nih. Wah bagus berintis. Gue ke Haji Harun, gue langsung gini aja. Depan muka dia tuh kan, gue begini. Kumis lu ada tuh. Ya kan Bang Haji yang kasih tahu. Astagfirullahaladzim, kok begini ya kan? Dalam hati gue, nah kenapa nih? Apa nih? Ini kan berhasil udah nih. Kok dia kayak orang kaget? Pi, gue jadi nggak habis pikir kata dia. Itu kan racun katanya. Yang udah kena busa itu yang keluar dari pantatnya. Orang koreng. Kok lu numbuh kumis? Ben, lu percaya nggak? Sampai gini hari gue pikirin nih. Apa jangan-jangan ini akar koreng? Jadi gue sampai gini hari gue pikirin nih. Iya. Makanya Abang hakiin lah itu nama. Iya, akhirnya gue patenin itu kumis. Jadi apa Bang? Itu masuknya ke apa? Jadi merek. Iya kayak merek deh pokoknya yang namanya kumis Opi punya tuh gitu. Opi kumis gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada orang bakso kumis gitu. Ya nggak apa-apa kan kumis nggak semua sama. Iya. Iya nggak boleh disamain kumis Kang Bakso sama kumis gue ya.
Kalau kumis gue kan biasa nih kumis masak air namanya. Iya. Kalau bakso kan mungkin ada kumis urat. Iya, kumis tenis. Iya. Iya, kumis telur. Kumis lapangan tembak. Iya, ada kumis urat, iya, kumis iya. lapangan tembak kan gitu. Iya. Bang, tapi ini yang aku baru tahu juga ternyata Bang Opi itu dulunya sebelum jadi komedian mah pemain teater. Iya, gue main teater. Teater dulu. yang serius-serius Ya, itu, Bang. jadi guru gue tuh teater gue tuh guru gue sutradara aja teater itu Boneng. Boneng yang main di Warkop. Iya, tahu. Didin Boneng. Itu guru teater gue. Yang sekarang kemarin terakhir main KKN Desa Penari. Betul, yang jadi dukun. Itu guru teater gue. Gue dipesan sama gini, sama dia nih. Pi, kalau lo berani nggak kerja, seumur hidup lo nggak kerja, lo dalemin ini berkesenian, lo suatu saat bakal jadi. Penglihatan dia ya sebagai guru teater kan. Nah, gue kan latihan terus akhirnya gitu. Udah punya istri, punya anak, gue masih tetap latihan. Gue kalau main teater, latihan dasar suara. Kan biasanya kalau orang punya rumah di pinggir laut, gue naik di wuwungan genteng tuh lo. Oh, ini. Genteng tuh, gini kan genteng ini. Ya. Tengahnya ada kan? Iya. Nah, gue naik di situ teriak-teriak bogel, pakai kolor. Sebelah sono, gue tahu itu rumah mayor, Pak Mayor, gue tahu itu. Cuman ada lubang anginnya. Jadi Pak Mayor bisa lihat gue nggak bisa lihat Pak Mayor. Dialog di situ, Ben. Tulisan dialog yang gue mainin tuh, judulnya Pengantin Trotoar. Ada kata-kata, woi, tua bangka, nggak tahu diri, ngapain kamu ngintip-ngintip? Ini dialog beneran ya? Gue selipin di genteng. Gua apal, woi tua bangka, ngapain lu nggak tahu diri ngintip-ngintip? Oh Bang, tunggu dulu. Berarti abang latihan di atas itu untuk melatih suara. Oh iya, vokal. Karena teater nggak pakai mic kan? Nggak pakai, Iya. langsung. Gua taruh, hai tuh, ngapain lu tua bangka ngintip-ngintip, nggak tahu diri. Gua kesana. Ngadep ke lubang itu tadi. Lubang angin. Hoi, tua bangka, nggak tahu diri, ngapain lu ngintip-ngintip? Kalau berani kesini lu. Gua lihat lagi, nggak lama, ada 10 menit, permisi. Gua denger di atas genteng. Siapa itu? Itu di atas siapa, Bu? Gue dengerin. Oh, anak saya kali lagi latihan teater. Latihan teater apa? Saya ditunjuk-tunjuk, saya ditantangin. Makanya saya kesini. Gue liat, waduh, Pak Mayor. Jangan-jangan gue nggak lihat dia Jadi lihat sama gue. ini dia ngintip itu. Iya, Pak di Mayor lubang. lagi gini kali. Siapa yang teriak-teriak gitu kan. Iya. Pas dia begini, pas itu dialog keluar. Iya. Tua bangka, ngapain lu ngintip-ngintip? Buat turun bawa naskah, buat barang bukti. Iya, Kalau gue iya, dipersoalin. Misi Pak, lu udah jadi jagoan. Nantang. Kenapa Pak? Kenapa lu nunjuk-nunjuk saya? Bilang tua bangka nggak tahu diri. Kalau berani kesini, ini gue datang. Lu tahu nggak gue angkatan? Ya saya tahu Pak. Cuman saya minta maaf. Minta maaf apa? Persoalannya Pak, Bapak di lubang angin. Iya. Saya nggak lihat Bapak. Bapak lihat saya nggak? Masa iya? Dia nggak percaya naik ke atas wuwungan sama gue. Bareng gini. Nih kamu di sini kan ya? Bapak lihat. Lu iya gelap ya. Saya nggak lihat Bapak lihat saya. Tapi mana bukti dialog? Gue unjukin. Oh iya. Itu kegunaannya untuk apa kata dia? Untuk teater Pak. Mau main teater, drama apa segala macam ya. Nanti kesananya bisa jadi main film lah. Oh ya udahlah. Gimana Bang? Momen apa Bang ketika tiba-tiba Bang jadi komedian tuh di momen apa? Nah, gue tuh kebetulan abis berteater modern, pementasan vakum di teater modern. Di daerah gue Condet ada sanggar Betawi namanya Firman Muntaku. Gue ikut ke sanggar Betawi. Nah, gue harus belajar lidah gue tuh. Dari kau mau kemana? Dari mau kemana Po? Nah itu. Ternyata Betawi itu juga ada kamus. Betawi itu nggak sembarangan. Umpamanya gini. Kita ngitung 1, 2, nggak bakal 3. 1, 2, 3. Kalau kita ngitung. Tapi kalau kita lihat orang lewat bertiga, kita nggak bilang, mau kemana bertiga-tiga? Jarang. Pada mau kemana lu bertiga-tiga? Kalau ngitung 1, 2, 3. Tapi kalau dalam situasi yang lain, mau kemana bertiga-tiga? Gitu. Nah itu gue pelajarin. Akhirnya gue ketemu komedi di situ. Oh, jadi ketemunya dari yang niatnya ke sanggar itu untuk melatih vokal gitu. Ternyata malah ketemu ilmu baru yaitu komedi. Komedi gitu. Bang, berarti Abang di dunia komedi udah berapa puluh tahun ya Bang? Gue kira-kira
40-an ada kali ya? 40 tahun ada. Udah itu film lah, teater lah ya. Sinetron. Sinetron. Ada sinetron Bang Opi itu. Sinetron atau film apa ini ya? Mini series kayaknya Mini series ya yang sama almarhum Olga. Oh, yang mengejar cinta Olga. Iya itu ya. Sama Jessica Iskandar. Sama Jessica. Gue tuh di rumah sakit, ya almarhum nih. Iya, adegan itu tuh yang di rumah sakit tuh. Jessica tidur. Sutradara manggil, Pi, nih skenario. Olga denger. Ngasih apaan mau Pi? Skenario. Nih skenario. Disobek. Sama almarhum Olga. Sama Olga, nih. Gue kalau pakai ginian gak lucu. Udah lu nyalahin aja kamera lu. Kamera lu kan pakai 3. Nah, nyalahin aja ntar gue dari sini, Opi di sini. Nih kamera 1, nih kamera 2, nih kamera 3. Lu play aja deh, 3-3-nya bareng. Lu sih makan aja situ deh, nggak usah lihat. Kalau gue udah capek gue ngomong. Jadi gue main nggak pakai sutradara. Mundar mandir tuh Olga blockingnya. Segitu aja Bang. Udah master cover, udah aja dia yang style. Itu nggak sekali tik Jessica ngakak mulu. Iyalah pasti. Iyalah. Mau tawa lagi Jessica. Gue bilang jangan ketawa. Enak aja Bang Opi, kecuali kuping gue pakai kapas. Lu ngomong begitu dua Olga, siapa nggak ketawa? Ada 20 kali tik tuh. Iya. Itu katanya ada yang sampai ditinggalin kamera ditaruh. Begini Pak, kan dia begini. Kalau yang udah kan kalau kamera ya udah manteng aja kayak dipegang. Dia gini. Goyang. Kamera. Kata saudara, kata kamera 3 kenapa itu? Goyang Pak, saya ketawa. Jangan lu pegang dong. Udah terus sambung. Begitu main media. Udah deh. Kalau main media nih ginian mesti jago. Iya. Bang Opi nih ya, aku di dalam panggung, di luar panggung, aku tuh selalu respect gitu Bang Opi. Banyak cerita-cerita ini juga yang Bang Opi sekarang girl band tadi Iya, tadi yang kita bilang tuh Bang Opi bikin girl band, personilnya dinikahin semua. Personilnya ada 4. Kalau gue orangnya rumah tangga itu, gue anggap gedung musik simfoni. Orkestra. Oh, orkestra. Jadi gue punya personil 4. Yang mainnya pales aja gue ganti personil. Ini berarti, ini klarifikasi dia, berarti bener Bang Opi punya istri 4 Bang? Tadinya 4, sekarang 2 nih. Oh sekarang 2 nih? 1 almarhum, yang pertama. Yang kedua nggak terus, yang ketiga ada, keempat ada. Jadi gue di mana aja ngomong nggak pernah takut. Karena gue nikah tuh nggak pernah sembunyi-sembunyi. Oh semua berarti dikasih tahu Bang ya? Iya, cuman persoalan awalnya ini yang ngeri. Iya gimana? Semangat banget ini. Ini semangat banget ini. Maksudnya ini cerita Bang Opi. Kenapa lu mau nambah lu? Oh kan ini cerita senior ini maksudnya cerita dari Bang Opi. Kalau bisa jangan deh. Ilmu lu nggak bakal nyampe. Rambut gue nih setiap diomelin 17 jatuh. Jangan kalau bisa. Tapi rambut Bang Opi masih baik-baik aja ini. Ya ini kan, ya gue kan Indo. Oh ini Indo. Emak gue Turki. Oh iya. Turki. Bapak gue keranjang jeruk. Kenapa keranjang jeruk? Jadi sama-sama coklat. Gue yang pertama nih, pertama nih, ilmu yang pertama. Gue dalam hati gue ngomong suka ditanya. Mam sih pulang malam terus? Ya ini gitu. Belum syuting belum nih. Maksudnya baru berteater. Teater apa ya duit nggak ada hasilnya pulang malam. Padahal gue udah nikah. Tapi ya bismillah lah gue ngomong deh nekat. Nikah lagi katanya. Kata siapa sih? Udah ngaku aja. Nggak apa-apa kalau ngaku. Dia udah ngucap nggak apa-apa gue kan tenang. Iya. Oh ya udah. Cuman mukanya berubah. Yang tadinya agak pucet kok nih tahu-tahu kayak orang habis ngirup sambal. But merah. Wah udah deh. Sore gue ngomong. Ya udah. Ikhlas ya. Ya udah deh kata dia gitu. Gue jalan tuh. Gue pulang sore gue jalan lagi. Setengah 12 malam gue pulang. Biasanya gue kalau pulang kan nyendok nasi sendiri. Makan sendiri ya. Ini gue tumben. Tuh di kompor apaan? Plebok. Gue buka. Oh sayur asem. Itu sayur asem buat apa? Buat lu makan ntar. Kok tumben baik? Apa jangan-jangan gara-gara gue nikah jadi baik? Karena gue udah setengah 12 udah ngantuk banget. Gue ketiduran. Begitu jerep bareng tuh sayur yang dipanci. Gue begitu meleknya ada jagung. Disiram Bang. Itu gue kalau melek buta. Gel, kalau gue panas. Iya. Gue lari ke rumah, kan dekat rumah bapak gue. Gue ambil kecap, gue giniin. Kecap.
bapak gue datang gini. Babe gue nih, ngapain lo? Disiram-siram asem, sama siapa? Sama ini, istri. Emang kenapa? Ketahuan apa? Nikah lagi. Ya makan pencarian lo. Nggak dialemin. Urusan lo salah, atur sendiri. Tapi setelah itu gue banyak nasihat masuk. Kenapa sih? Apa sih gitu? Ya sementara beginilah dulu deh tulisannya. Ya udah rapi tuh. Rapi sampai dia akhirnya ikhlas, redo apa segala macam. Nggak ada yang ini akhirnya gue juga bercerai. Udah nggak punya istri tuh. 4 tahun apa ya? Oh. Akhirnya gue nikah lagi sama yang ketiga. Berarti kan istrinya balik lagi istri pertama kan? Istri pertama lagi. Nah gue ngomong lagi nekat dalam hati gue yang kemarin sayur asem. Kali aja yang sekarang rendang. Nah kalau rendang ya. Kalau rendang mah masih enak kali ya. Enggak. Begitu gue ngomong, ketahuan juga kan. Kenapa sih kok begitu? Dari yang awal saya dengar ceritanya begitu, ini yang begitu juga. Terus kalau setelah ini gue kasih, aku ikhlas redo. Lu mau berbuat lagi nggak untuk yang selanjutnya? Nah di sini akhirnya gue janji, enggak, cukup udah. Oke, dilamarin Ben sama yang keempat. Oh iya. Dilamarin gue kalau enggak bakal nikah lagi, nggak berani gue. Berarti yang ketiga ini atau yang pertama? Jadi yang pertama part ya. 2 ini? Part 2. Iya kan? Yang pertama part 2. Jadi rumah gue sama dia dikejar kenon baca Kopingho. Komik. Ada part-partnya ya. Ada part-part. Ini di lamarin buat yang ke cewek yang terakhir. Kamu mau sama suami saya. Karena gue pelawak kali ya, suka lucu-lucu. Lucu juga ngomongin ini bini gue. Gimana Bang? Udah nggak kesurupan kan kali gitu. Oh, ditanyain tuh. Sadar kan? Emang saya jadi malu nih Mbak gitu. Nah sekarang nih dia 3 sama 4 akur. Akur ini. Kalau gue kan pulang setiap hari. Malam ini gue di sini, ntar besok malam gue pulang sana. Jadi akur nih. Berdua ya? Tapi kalau akur enak, memang ada kenikmatan. Kenikmatannya itu ya alhamdulillah lah. Terus nah sekarang kalau udah akur, gue mau bagaimana lagi? Ngapain? Ntar kalau gue mulain baru lagi, terus kata Tuhan, lu sebenarnya mau apa sih lu? Nggak ada cukup-cukupnya lu, gitu kan? Jadi sekarang gue di tempat yang gue duduk udah gue ketemu nih. Jadi gue selesai. Petualangan gue selesai udah. Udah sama yang keempat ini ya? Udah selesai. Ketiga bagus, keempat bagus. Selesai. Melengkapi nih berdua ini ya udah. 10 anak dari 4 istri, 10 cucu iya. 10 anak, 10 cucu? Iya, ada yang manggil abah, ada yang manggil ayah. 10 anak berarti yang 10 cucu, yang nikah udah berapa anak, Mang? Yang nikah udah 3 cucu, 3 anak. Oh 3 anak. 3, berarti 7 belum nikah? Gue masih punya bayi. Masih umur, Amar tuh umur setahun Amar. Setahun. Loh, gue hidup Ben, kalau nggak ada anak kecil, gue anggap gue mati. Gue tuh hidup mesti punya anak kecil. Seneng sama anak-anak ya, Bang? Kalau nggak bini gue beranak, mantu gue mesti beranak. Tuh. Pokoknya di dalam bahasanya beranak lagi ya. Di dalam lingkungan gue mesti ada bayi. Iya. Gue kalau nggak ada bayi, hidup gue kayak nggak punya pegangan. Iya. Soalnya anak kecil Ben, kalau kita pulang capek-capek, dia datang, ayah gitu kan. Kita asik tuh, hilang tuh. Capeknya ya. Darah juga nggak macet. Tapi sebelum games, Bang Opi kan ini juga sekarang nyalek juga kan? Oh iya, nyalek juga ya Bang. Iya. Bang Opi nyalek di Dapil 6 gue. Dapil 6? Iya. Namanya jadi Opi Kumis, Bang? Iya, jadi gini, gue kan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi nama gue kan KTP M Lutfi. M Lutfi aja? Iya, jadi gue urus. Kalau gue M Lutfi kan orang jarang kenal. Jadi gue urus M Lutfi sama Opi Kumis, 2 nama dengan orang yang sama. Oke. Nah jadi nanti di surat suaranya gue langsung Opi Kumis. Bisa ya? Bisa. Iya, Jadi bisa digunain juga nama itu. Bukannya katanya ada nama-nama Turkinya ya, nama asli Bang Opi ini? Nama Turki apa ya? Oh, Mukhtar Lutfi Dahbab. Dahbab. Tentang Turki kebab ada kebab aja dia. Babnya, diambilnya babnya. Iya. Oh gitu ya, Dapil 6 ya Bang ya. Mudah-mudahan insyaallah doain ya. Doain, siapa pokoknya doain ya terbaik buat Bang Opi. Nah, cuman ya itu Bang, ini kan pemilih milenial, iya. itu sekarang tuh 54% Bang. Gen Z. Oh. Nah ini yang muda ya anak muda, Bang Opi tuh harusnya dekat sama mereka. Nah mereka itu sekarang tuh banyak
istilah-istilahnya Bang. Oh gitu. Yang kita harus pelajarin. Betul. Kita akan tes ya. Ya, boleh. kita akan tes istilah-istilah Gen Z. Istilah-istilah Gen Bang Z Opi tahu Bang kan? Opi. Iya, Iya. boleh. Iya Bang ya. Barangkali Nah, Itu kita ada tahu. itu fishbowl itu hukumannya kan? Ya. Ini hukuman. Iya. Yang pertama ini Bang Opi. Cegil. Cegil. Tahu nggak Bang Opi? C. Apa cegil? Aduh, Istilah cegil. nyerah gue. Hah, enggak tahu Bang. Nggak Cegil tahu, lagi bener. rame Bang. Lagi rame Bang cegil. Cegil joget sama cogil gitu. Cegil. Cegil enggak tahu? Enggak. Cegil itu artinya adalah cewek Cewek gila. gila. Oh, oke. Istilah Gen Z itu, Gen Z. Istilah Gen Z. Jadi cegil itu cewek gila. Cewek gila tuh kayak yang Cegil. yang berani ngelakuin kayak jedar tuh hitungannya zaman dulu ya, jedar Iya. yang kocak-kocak itu Cegil. cegil dia hitungannya. Oh, cegil Jessica. cewek gila. Iya. Gila tuh dalam arti kata ya apa ya? Seru. gitu. Cewek-cewek yang seru banget lah gitu. Cegil. Itu istilah cegil. Kalau cewek berarti cewek tua ya. Ya. Iya, kalau cewek tua. Ya kalau itu nggak Iya. usah disebut Gen Z juga sih Ah, maksudnya. kalau cewek tua ya sebenarnya ya manula aja sih. Iya. Oke, selanjutnya ada ini Bang. Ini tunggu Diman dulu. Iya, Tunggu dulu ya. Ini, Kelingi. kelingi Bang. Kelingi. Apa kelingi? Kelingi. Tapi gue perlu lo nih. Perlu Bang, Jadi makanya kan ternyata gue ini hebat inian lo. Apa tuh? Gue datang ke sini biasanya datang ke tempat-tempat lain gue bertamu jarang dapat ilmu lo. Tapi di sini gue dapat ilmu. dapat lo. ilmu ini yang harus Keren. Ini Bang. Ingat ya Bang, cegil tuh cewek gila. Cegil, Yang kedua cegil, nih cewek kelingi. gila. Nah, ini bisa nih kalau kayak Bang Opi nih, nanti misalnya berantem sama bini, lu nih emang udah cegil lu ya. Oh gitu ya? Bisa Bang, nih. Kalau ke bini Bang Opi, misalnya diomel-omelin nih. Oh. Gitu, bawel bener lu, udah kayak cegil gitu. Lo kayak cegil lo. Ah, udah bisa tuh. Emak lo wagil. Wakil apa tuh? Mertua gila. Enggak, itu kan seolah-olah ya. Seolah-olah. Bercanda doang. Improvisasi. Iya. Nah, kelingi, ini kelingi Bang Kelingi, Opi. kelingi. Kelingi apa kelingi? Nyerah. Kelingi nyerah. Nyerah deh. Nyerah. Kira-kira deh kalau dari kata-kata kira-kira Bang Opi nebaknya apa deh kira-kira? Kelingking bunyi. Bisa juga kelingi. Ya bisa kelingi juga bunyi. kelingking bunyi. Apa nih artinya? Kelingi itu kolokan ya? Ngambekan. Oh. Ambekan. Nih kayak Kamu, misal, oh iya kamu jangan kelingi dong sayang. Nih, misalnya ini cocok nih. Bang, misalnya istri abang ngambek Iya. tuh. Bang Opi bisa bilang tuh, kamu kelingi banget sih Iya gitu. Kamu jangan iya. kelingi lah gitu. Oh, kamu jangan kelingi dong. Iya, nah gitu Bang. Oh, oke, cakep. Dicatat Ya. nih ntar ya di ini nih. Iya dong, iya. Cegil, kelingi. Cegil, kelingi. Kamu jangan Kelingi. kelingi dong, kamu kayak cegil deh. Nah, tuh Kamu bisa. jangan kelingi dong, kamu kayak cegil deh. Nah, bisa Siap, tuh. siap, oke. Oke ya. Oke. Berikutnya. Yang ketiga toxic. Gue pernah sering denger ini Nah, Iya, ini sering toxic denger nih. nih, toxic. Sering denger tapi tahu Iya, nggak enggak, nih? gua nggak- jadi gue kalau di WA nih, Eh. payah. Lu sih emang orangnya toksik gitu. Nah. Ya, lu udah bener tuh. Gue pikir gue mau tanya sama dia, gue malu. Iya. Masa toxic apaan sih kan agak gengsi ya? Agak dong. gengsi. Toksik apa? Orang pada ini? ngomongin nih, masa gua kagak tahu ya kan? Ini gue sering banget nih denger bahasa ini nih. Oke, kira-kira deh, kira-kira apa yang toksik? Ketinggalan zaman apa gimana ya? Nah, Ketinggalan zaman. Oh. Yakin? Jawabannya Yakin. toksik adalah Iya. ketinggalan zaman. Mau Iya. kita kunci? Oh, kunci. kunci. Salah bang. Salah, apa toksik? Yang Toksik benar itu adalah racun. Kalau Racun. bahasa artinya itu racun. Cuman penggunaannya itu kayak dampak buruk, Dampak memberikan buruk. dampak buruk. Oh bener, gue suka di itu dah. Gue sering di bahasa ini sering banget nih dibuat sama sama yang satu Iya, lah. iya. Sering bahasa ini. Lu jangan nongkrong sama dia, dia orangnya toksik gitu. Payah kalau punya laki kayak lo, model lo kayak toksik gitu. Nah, Iya. Nih kita berikutnya adalah healing. Nah, healing. Nggak tahu kan nih, Bang Opi? Healing. Harusnya mah sering denger juga ini healing ini. Iya, Healing gua ini sering denger ini nih. healing. Healing. Bener gue nggak ngerti. Gue dapet ilmu di sini ya. Kalau dari Bang Opi deh kira-kira healing ini apa? Healing, hei sini makan beling nggak? Jadi makan beling. Kalau berarti kepanjangan ya kalau Bang Opi mikirnya. Healing, Dan jawabannya adalah sabar bukan? Sabar. Healing sabar. Sabar. Salah Bang. Dikit lagi. Salah. Udah girang. Dikit lagi. Dikit lagi. Tenang. Nah, tenang. Heal itu apa? Healing itu mencari ketenangan, Menyembuhkan. menyembuhkan. Oh. Dia mencari ketenangan, Heal. menyembuhkan. Oh gini kayak, Bang Opi, mau kemana lo? Gue mau ke puncak dulu lah. Ngapain? Ya healing lah. Ya. Itu. Ini. Tapi maknanya ini kan biasa kalau misal orang kota tuh capek kerja, penat, Iya. stres, butuh healing. butuh mencari ketenangan. refreshing istilahnya. Ada lagi nih Bang. Ada lagi apa nih? YTTA. YTTA.
Tahu nggak Bang? Ini anak Gen Z juga nih. Itu bukan merek sleting. Bukan, itu YK, YK2, Y2K. Itu Y2K. Oh itu? Bukan, apa sih ya kan? Ada gue suka lihat di sleting. Iya, YK Itu Bang. YKK. YKK itu YKK. Ini YTTA. Ada YKK lagi. Ada, Itu ada. disebutnya YTTA aja gitu. Benar, YTTA. YTTA. Ini singkatan ini, Bang. Wah nyerah Ini gua nih. singkatan. Nyerah. Kira-kira Kak, kalau kepanjangannya dari Bang Opi apa YTTA? Ada nggak? Ya titik tuh aman. Salah. Salah, ya titik itu aman salah. Yang bener tuh YTTA tuh yang tahu-tahu Yang aja. tahu-tahu aja. Ah. Jadi kayak misalnya kita nongkrong Iya, gitu iya, kan. iya. Nih kayak gosip ini nih. Udah ini mah YTTA gitu. Gue pinter bakalan. Iya. Ternyata dia pacaran sama ini tahu. Tapi- YTTA aja. Iya, yang iya, tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja gitu. Gue kasih lo tempat yang enak nih. Ah. Cuman YTTA aja. Gitu. YTTA. Tempat yang pakai korek Bang ya. Yang ya, sekarang berarti Hukumannya. hukuman. Karena Bang Opi nggak bisa jawab semuanya. Nggak bisa. Ada bisa jawab cegil, semua. klingi, Klingi, toxic, Nah. healing, Healing, sama YTTA. iya. Oke, hukumannya apa? Oke, ini Gen? hukumannya ya. Ya. Udah saya ambil ini Bang. Oke. Hukumannya adalah, wah baru jadi ngomongin ini. Baru diomongin Bang. Yakin ini? Ya nggak apa-apa. Telepon istri bilang mau nikah lagi. Challenge-nya. Jadi begitu gue telepon nih, halo, ya ini lagi di ini mau izin nih nikah lagi. Oh nggak apa-apa. Iya. Kapan? Hari Rebo mungkin. Oh iya. Ini hari apa nih sekarang? Senin. Senin. Ya 2 hari lagi. Oh iya udah. Pulang aja. Pulang. Gampang kok. Gue Selasa tinggal beli racun. Sudah. Ini berarti nggak jadi ya? Ya nggak usah lah. Nggak usah lah, Bahaya, iya. bahaya. Serem banget. Serem amat. Apa gua aja kali ya? Lu berani? Ya udah sini aku aja yang nelponin binimu ya. Ya nggak usah. Ya kan kalau misalkan maksudnya buat ngetes gitu. Siapa tahu berhasil ya, Gen ya. Ini boleh diminum? Boleh Bang Opi, boleh Bang Opi. Siap. Apa ganti lagi? Nggak usah. Oh nggak usah ya, Udah, gitu ya. udah cukup ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang Opi. Udah main-main ke sini. Oke, terima kasih. Sehat-sehat terus, lancar-lancar terus ya, Sehat-sehat Bang Opi terus, ya. Bang Opi. Mudah-mudahan Saya- juga pada sehat. Setiap ketemu Bang Opi, wah selalu respect. Selalu bahagia. Bang. Selalu seneng lah Bang Opi. Iya. Siap. Tapi bagus loh. Iya. Bagus Bang, Bagus, banyak bagus. bahasa-bahasa Karena baru. bahasa-bahasa itu sering gue ketemuin di WA. Oh, gitu. Yang gue nggak ngerti, gue mau nanya malu gitu. Iya, Ini apa sih ini? Bahasa apa sih? Gitu. Biar bisa nyambung ngomong sama anak, Bang. Benar, Iya, benar. biar benar. kita nggak ketinggalan. Terus kalau dia ngomong pakai bahasa-bahasa yang kita kagak ngerti. Iya, entar kalau dia lagi ngomong sama temennya, umpamanya dia bilang toksik atau kelingi gitu kan, gue lewat. Ntar gue kan bisa nanya kan, siapa yang kelingi? Iya. Atau Atau tiba-tiba udah ngerti kan? Iya. Misalnya sama temennya bilang, itu bapak lu? Iya, bapak gua toksik. Nah, kan berarti Bang Opi bisa. Wah, ngomongin gua Gue nih. nggak Lu- apa-apa, iya gue nggak apa-apa toksik. Yang penting gue nggak cegil. Ya. Jadi, terima kasih Bang Opi. ya. Kita akan ketemu lagi nanti di Geger Geger, Gen. Gas. Terima kasih banyak, Siap, Bang. terima kasih. Bang, makasih banyak, Bang. Oke, terima kasih.